Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safran Rizaifuddin dengan NIM 25060511091. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas OOP Praktikum kelas E1 modul 4, yaitu terkait array 2 dimensi yang dimana terdapat matriks A dengan nilai 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan matriks B 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 dengan menggunakan objek dan enkapsulasi setter getter. Nah, kita itu disuruh menjumlahkan matriks A dan B sehingga menghasilkan matriks C dengan nilai 9, 11, 13, 16, 18, dan 20. Nah, dengan menggunakan ini soal yang kedua, dengan menggunakan objek dan enkapsulasi setter getter, kalikan matriks C pada nomor 1 dengan 0,5. Jadi matriks C ini ntar eh, hasilnya itu dikalikan 0,5 seperti itu. Jadi hasil dari A plus B ntar muncul matriks baru lalu dikalikan dengan 0,5 dengan menggunakan metode setter dengan dua parameter yaitu matriks C dan angka 0,5. Oke, kita masuk NetBeans. Kita langsung new project, kita membuat project baru. Kita ketikkan di sini main, kita apa ya? Kita namakan my main double Y. Y. Lalu di sini kita membuat kelas baru yaitu sama, kita buat my matrix. Nah, di sini kita rapikan terlebih dahulu codingnya agar lebih enak dipandang. Oke, yang pertama kita itu mendeklarasikan dari sebuah atribut yaitu private double lalu array dan array lagi, terus kita ketikkan data. Lalu di sini private kita deklarasikan juga yang baris dan kolom menggunakan tipe data integer. Oke, integer baris terus kolom. Nah, setelah itu step selanjutnya kita itu ke konstruktor, yang dimana konstruktor itu adalah digunakan untuk membuat dan menginisialisasi objek pertama kali itu. Oke, kita langsung ketikkan public my matrix terus integer baris sama kolom, integer kolom. Jadi kalau matriks itu udah pasti ada baris dan kolom. Oke, kita tambahkan kurung kurawal ya. Lalu di sini kita ketikkan this dot baris terus sama dengan baris titik koma. Oke, di sini kita ketikkan lagi di kolom, kita buat yang bagian kolom sama dengan kolom titik 2 lanjut data sama dengan new double baris, bentar, ini ya, array baris dan juga array kolom. Oke, kita kasih titik koma. Nah, setelah ini selesai, konstruktor selesai, kita akan membuat yang namanya setter. Oke, nice.
Nah, kita tekan public void set data, karena kita setter. Kalau getter ntar get data, tapi di setelahnya ini nanti integer i, koma integer j, koma terus double nilai. Nah, setter ini digunakan untuk mengubah atau mengisi suatu nilai, itu juga bisa. Oke, kita lanjut kurung kurawal. Habis itu data array i dan juga j sama dengan nilai. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita buat yang getter. Kalau getter tadi apa? Ya, kita menggunakan get public void terus get data, lalu sama ya, integer i integer j, habis itu kurung kelar. Nah, kalau getter ini kita menggunakan return data karena untuk mengembalikan sebuah nilai. Nah, getter ini digunakan untuk mengambil suatu nilai atau data, ntar itu akan dikembalikan kita kalau pakai return seperti itu. Oke, data i dan juga data j, array j, set, koma return data ij. Sudah selesai. Ini apa ya yang masih kurang? Change methods double. Oh iya, ini kurang double ya, karena nanti kalau getter itu public double, bukan public void ya. Maaf. Oke, public double seperti ini ya. Nah, setelah itu kita buat getter lagi untuk menampilkan seluruh matriks, mengambil, bukan menampilkan, untuk mengambil keseluruhan matriksnya. Itu berarti getter keseluruhan. Oke, di situ public double array, situ array terus get matrix, my matrix, terus di sini kita rapikan terlebih dahulu. Lalu habis itu kita kasihkan ini ya, titik koma, bukan ini apa, buka kurung tutup, lalu kita tambahkan kurung kurawal. Nah, setelah itu kita menggunakan return data untuk mengembalikan suatu data. Oke, sudah selesai. Lanjut ke tadi perintahnya disuruh menjumlahkan ya, berarti kita mau buat yang namanya penjumlahan. Oke, penjumlahan. Nah, di sini public my matrix
my matrix, ntar ini y-nya kurang satu ini. Nah, my matrix terus eh, tambah tambah my matrix, habis itu m k. Ntar ini kita kasih kurung kurawal. Di situ kita ketikkan my matrix hasil sama dengan new my matrix, terus kita ketikkan baris dan kolom. Oke, baris dan kolom. Nah, setelah itu kita menggunakan perulangan for ya. Tab. Di sini kita buat baris. Dan yang kedua, perulangan for juga, for dalam for kita tab juga. Di sini kita menggunakan yang namanya kolom. Jadi ada baris dan kolom. Oke. Terus di bagian sini kita ketikkan hasil dot set data terus enter. Nah, i, j, lalu di sini eh, ketikkan disk get data, terus kita enter lagi i, j, lalu kalau penjumlahan berarti di plus, mana plus, oke, plus m get dot get data, oke, enter. Nah, setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita kasih yang namanya return hasil untuk mengembalikan nilai hasilnya. Oke, kalau udah selesai kita masuk ke perkalian ya. Perkalian. Kita komen dulu. Oke. Nah, kita buat ininya dulu. Public my matrix kali double, nah, ntar sini koma kita pakai double x ya. Itu kurung kurawal jangan lupa. Terus my matrix hasil sama dengan new my matrix terus baris dan kolom. Bentar. Baris koma kolom. Cari rapikan, jangan lupa titik komanya. Di sini menggunakan perulangan for. Tab. Oke, kita masuk ke sini, kita ganti dengan baris. Ya, dengan baris, lalu kita enter. Tab. Nah, ketikkan for. Tab. Di sini kita ganti dengan kolom. Baris kolom, oke. Nah, setelah itu di bagian area sini kita ketikkan hasil set data i, j, terus
this dot get data terus i, j kali bentar, dikali x. Oke, bentar ini kok baris. Udah baris kolom hasil. Oke, set data i, j terus benar kan ini hasil set data, this get data terus i, j kali x. Oke, lalu udah benar di sini kita rapikan tab. Nah, di sini kita buat yang namanya return hasil. Bentar, ini kok ada yang salah ini. Kenapa ini? For integer i sama dengan 0, integer j. Ini harusnya j. Ini juga j. Ini juga j++, makanya kok error. Tuh. Nah, habis itu kita rapikan terlebih dahulu. Bentar ya. Oke. Kita lanjut ke ini ya, untuk menampilkan ininya. Oke, kita buat tampilannya, outputnya ntar, tampilan atau keluarannya. Lalu public void tampil. Kita buat metode tampil terlebih dahulu. Terus, nah, sudah selesai. Terus kita menggunakan perluangan for tab. Terus di sini juga for. Oke. Di sini kita ganti dengan baris seperti tadi, baris. Terus ini kolom. Terus di bawah sini kita ketikkan if data i, array i juga array j, terus itu lalu sama dengan 0, sama dengan 0 lalu kurung kurawan. Nah, di situ di sini kita ketikkan, bentar, else. Nah, else if data ij 1 kurang 1 ya. Nah, if else lalu shout. Nah, shout println data. Kalau dari else ini kayak print ya.
data array I, lalu array J. Oke, plus ini di else-nya kita plus dengan tab tab. Oke, di sini juga ada shout ya. Bentar, kelewatan tadi. Shout print integer terus data integer data array I dan juga array J lalu satu plus kita samakan di bawah tadi. Oke, lalu di sini kita berikan shout lagi ya untuk Oke, di sini kita sudah membuat yang namanya dari kelas dan metode kumpulan metode ini udah kita buat. Waktunya kita ke main, yang dimana main ini untuk menjalankan sebuah program. Oke, kita lanjutkan. Kita rapikan. Pertama kita buat matriks A. Matriks A itu tadi ordonya itu 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kali 2 kali 3 kali 2. Oke, lalu my matrix A lalu sama dengan new. Kita buat objeknya berserta ntar isi datanya juga 3,2. Oke, berarti ada 3 baris dan juga ada 2 kolom seperti itu. Langsung A set data set data di sini kurang titik di sini. My matrix A new my kurang ini. My matrix. Nah, set data lalu 0,0,1 itu tadi 1 kan nilainya. Ini baris ke 0 terus kolom ke 0 itu nilainya 1 karena array 2 dimensi itu dimulainya dari 0. Misal di luar sini 0 terus ini 1 terus ini 2 dan dari ke kanan ini juga dimulai dari 0. Ini 0 ini 1 berarti ini tadi baris ke 0 kolom ke 0 itu nilainya 1. Lanjut kita, nah ini kita buat 2 kanan dan kiri. Kalau yang kanan berarti ininya 1 gini ya. Ini tadi nilainya 2 1 2 3 5 6 7. Oke, 1 5. Lanjut tuh, ini kita bikin langsung aja, kita copy. Oke, kita copy
Lalu di sini ya kita urutkan ya, 1 2 baris 0 0 0 benar. Terus tadi bis 5 itu 3. Terus di sini tuh ini tadi berapa ya? Bukan 5 kayaknya. Oh 5 yang di ini 3. Ini 2, yang ini 5 tuh. Lalu di sini tuh 6 ya tadi. 6 sama 7. 6 sama 7 terus ini kita ganti 0 1 2. Oke, ini kok 79 sih. Udah benar. Kita copy. Kita ketikkan matriks B. Ini copy aja lah. Ntar. Nah, my matrix B. Sini kita ganti B. Ini kita ganti juga B. Ini kita ganti B juga. Nah, ini kita ganti juga B. B. Terus yang bawah kita ganti B juga. Nah, setelah itu kita ganti nilainya ini tadi. Berarti ini 2 ini harusnya ini surut 012 012. Oke, kalau udah benar kita lihat, kita ubah nilainya yang tadi, kita masukkan yang B berarti 8 9 10 11 12 13 urut ya ini. Ke samping berarti 8 terus 9 10 terus 11. Ini kok 100. 10 11 12 terus 13. Oke, 13. Nah, step selanjutnya yaitu kita ke penjumlahan. Jadi matriks C. Matriks C itu ini kayaknya ini besar atau kecil? Udah kecil. Benar. Berarti matriks C sama dengan A ditambah A tambah terus B. Udah. My matrix A tambah B, lalu di sini kita kasih ini. Kita lalu di sini kita buat sort. Outputnya nanti sort print hasil A plus B ya, karena kita menjumlahkan A dengan B sehingga dengan hasil matriks baru yaitu matriks C. Oke, maka kita ketikkan C menampilkan matriks C. Nah, setelah itu habis penjumlahan kita masuk ke perkalian. Berarti matriks my matriks ya. My matriks
Nah, matriks D itu kan tadi awalnya C terus dikalikan perkalian dengan 0,5 ya. Kan 0,5 itu sehingga menghasilkan matriks baru lagi. D sama dengan C kali 0,5. 0,5 seperti ini ya. Situ eh, ke atas lagi belum ada titik komanya, lalu kita buat short lagi. Oke, terus N hasil C dikali 0,5 2. Nah, ini kita buat menampilkan matriks D. Tampil. Nah, setelah itu kita rapikan ininya. Udah rapi, kita coba run. Oh, udah bisa karena di sini sudah tidak ada kesalahan. Coba run. Nah, di sini muncul hasilnya yaitu 9, 11, 13, 16, 18, dan 20. Kita cek. Bentar, ini. Nah, di sini tuh hasilnya tuh 9, 11, 13, 16, 18, dan 20. Oke, berarti sama ya. Nah, untuk yang hasil C dikali 0,5 berarti kan dikali setengah. Kalau secara perhitungan matematika itu ya dibagi 2 enternya. Berarti kalau 9 ya 4,5. Terus 11 dibagi 0,5 yaitu 5,5. Dan seterusnya ini sama 13 dibagi 2 lagi karena 1/2 atau dikalikan setengah yaitu 6,5. Terus ini 16, 8, 18, 9, terus 20 itu 10. Nah, seperti itu. Jadi hasil dari matriks A dan B, hasil dari penjumlahan A dan B itu menghasilkan matriks baru, yaitu matriks C dengan nilai 9, 11, 13, 16, 18, dan 20. Nah, setelah itu dikalikan lagi dengan 0,5, maka muncullah matriks baru lagi, yaitu matriks D dengan nilai 4,5, 5,5, 6,5, 8, 9, dan juga seperti itu. Jadi program ini sudah bisa dijalankan dengan baik dan benar. Jadi cukup sekian dari penjelasan saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.